Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Nabila Tepansa Putri dengan NIM 130 122 3481 dari kelas IF 46 GAT 05. Di sini saya akan menjelaskan tugas manajemen proyek saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari tugas manajemen proyek. Yang pertama, ada persoalan apa itu manajemen proyek TIK. Yang kedua, karakteristik proyek dan bedanya dari operasional. Yang ketiga, jenis proyek, organisasi proyek. Yang keempat, proses manajemen proyek. Yang kelima, sertifikasi-sertifikasi yang bisa diambil. Yang keenam, tools-tools yang bisa digunakan dalam manajemen proyek. Selanjutnya, baik, yang pertama di sini ada apa itu manajemen proyek TIK. Manajemen proyek TIK adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, tools, dan teknik pada aktivitas proyek untuk memenuhi proyek tersebut. Dalam konteks IT, manajemen proyek bertujuan mengelola proyek IT agar sesuai skop, waktu, dan biaya. Proyek IT punya tantangan tambahan seperti ketidakpastian tinggi, kompleksitas teknis, serta perubahan kebutuhan yang cepat. Yang kedua, karakteristik proyek dan bedanya dari operasional. Karakteristik dari proyek itu yang pertama ada sementara atau ada di awal dan di akhir. Yang kedua, menghasilkan produk atau jasa yang unik. Yang ketiga, membutuhkan sumber daya dari berbagai bidang. Ada banyak lain selain itu. Yang pertama, yang ketiga, itu ada penuh ketidakpastian. Yang keempat, ada melibatkan aktivitas tidak rutin. Yang kelima, yang keenam itu memerlukan perencanaan matang. Dan ketujuh ada target atau tujuan spesifikasi. Dan terakhir ada sumber daya terbatas. Lalu di sini perbedaan antara proyek dan operasional yaitu yang pertama, kalau proyek dinamisnya itu tidak rutin. Dan operasional itu dinamisnya itu berulang dan tidak berulang dan rutin. Kalau proyek siklusnya itu pendek dan operasional itu siklusnya itu jangka panjang. Kalau proyek adalah intensitas kegiatan berubah-ubah, dan kalau operasional itu relatif konstan. Ada juga anggaran dan jadwal ketat. Kalau proyek ini, anggaran itu menjadwalkan ketat, kalau operasional itu fleksibel. Kalau melibatkan banyak disiplin ilmu, itu lebih ke proyek. Kalau terbatasnya bidangnya, itu lebih ke operasional. Dan yang terakhir, kebutuhan sumber daya. Kalau misalkan yang proyek ini selalu berubah-ubah, dan kalau operasional ini selalu stabil. Soal ketiga adalah jenis organisasi proyek. Ada tiga, yaitu organisasi fungsional, organisasi project t-shirt, organisasi matriks. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu organisasi fungsional. Proyek organisasi fungsional itu adalah proyek yang diandalkan oleh bagian fungsional. PM berperan sebagai koordinator. Kalau organisasi project TZ, tim dibentuk khusus untuk proyek. Project manager punya wewenang penuh. Kalau yang terakhir ada organisasi matrix. Itu kombinasi fungsional dan project riset. Itu ada tiga jenis biasanya. Weak matrix, balance matrix, dan juga strong matrix. Biasanya kalau weak matrix itu project manager itu lemah, peran lebih ke koordinator. Kalau balance matrix, wewenang project manajernya itu dan manajer fungsionalnya seimbang. Yang terakhir ada strong matrix. Project manajernya punya otoritas lebih besar mirip project riset. Yang keempat adalah proses manajemen proyek. Proses utama manajemen proyek itu ada 5. Yang pertama itu inisiasi, perencanaan, eksekusi, monitoring dan controlling, dan terakhir penutup. Di sini juga ada penjelasan
dan menyebutkan juga inisiasi dari proyek utama itu ada menentukan tujuan, project manager, stakeholder, dan terakhir project karakter. Kalau perencanaan, detail scope, jadwal, anggaran, resiko, komunikasi, dan sebagainya. Kalau eksekusi, melaksanakan pekerjaan sesuai rencana. Yang keempat, ada monitoring dan controlling. Itu biasanya mengawasi progres dan juga mengontrol perubahan. Kalau yang terakhir ada penutup, evaluasi akhir, lesson learned, dan dokumentasi. Kalau yang kelima, ada sertifikasi-sertifikasi yang bisa diambil. Sertifikasi yang bisa diambil yaitu ada PMP. PMP itu adalah Project Management Professional. Itu dari TNI. Kalau Prince itu Project and Control Environments. Kalau Step Wise Project Management dan juga PMBOK Basic Certification, dan terakhir ada Microsoft Solution Framework atau MSP. Dan terakhir ada tools-tools yang bisa digunakan dalam manajemen proyek. Ada scope, time, cost, software project management. Di scope ini ada namanya project karakter dan WBS template. Di time ada Gantt chart, network diagram, critical path analysis, dan terakhir PRT. Cost itu juga ada cost estimation test, AirNet value management, dan terakhir ada namanya yang di dalam software project management ada low end, mid range, high end, dan terakhir open source. Baik, sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.